Andi Darmawan di channel Andi Darmawan. Oke, ini kita selesaikan sebentar. Oke, kita masuk di episode ke-12 ya, seputar computer vision dari seriesnya masih sama di pengantar elektronika dan instrumentasi. Di sini kita akan membahas seputar computer vision. Computer vision tuh kalau di Indonesia kan artinya visi itu artinya penglihatan, komputer ya komputer. Jadi bagaimana komputer dapat melihat, gitu ya teman-teman ya. Dan ini sebenarnya juga termasuk di dalamnya ada namanya pengolahan citra digital. Ya, karena pengolahan citra digital itu menggunakan mesinnya adalah komputer, maka pada dasarnya ya seperti computer vision ini. Jadi bisa dibilang pengolahan citra digital merupakan bagian dari computer vision atau penglihatan komputer, visi komputer. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian yang lebih dalam. Pengertian dari computer vision sendiri adalah bidang interdisipliner yang membahas bagaimana komputer dapat dibuat untuk memahami tingkat dari gambar atau video digital ya. Jadi gambar dan video ini yang sudah di capture baik secara live maupun tidak live ya, baik secara live maupun tidak live, langsung tidak langsung, dan itu diolah oleh komputer tadi. Oke. Diolah komputer. Nah, tadi saya sudah bilang di depan ada pengolahan citra atau pengolahan image. Itu tujuannya adalah untuk menghasilkan interpretasi seputar konten gambarnya. Jadi misal ya, kita ngolah suatu gambar, kita ingin lihat ngambil mana sih yang warna hijau aja yang tampil, misalkan yang lainnya yang selain yang ada berwarna hijau, misalkan dengan RGB-nya 000, R-nya 0, G-nya maksimal 255, B-nya 0, itu yang muncul. Yang lainnya dihitamkan misalkan gitu, itu bisa termasuk sinyal. Atau bisa juga yang lebih lain, misalkan kita ingin mencari objek-objek yang berbentuk misalkan lingkaran. Mencari objek-objek yang berbentuk lingkaran di dalam suatu gambar misalkan ya. Objek lingkarannya mana nih? Ya, misalkan itu. Terus bisa juga kita gunakan untuk objek selain lingkaran juga bisa kotak, kan kotak, atau bahkan bisa juga untuk melonjongkan atau membesarkan, menzoomkan atau memfilter gambar. Nah, itu bisa, itu masuk ke pengolahan citra atau pemrosesan citra atau pemrosesan image. Nah, mesin vision sendiri itu berfokus pada aplikasi, terutama dalam produksi. Contohnya robot berbasis visi dan sistem untuk inspeksi berbasis visi. Jadi dia mesinnya tuh melihat gitu ya. Dan biasanya ini live sih, live secara langsung. Jadi bukan rekaman yang terus diolah gitu, bukan, tapi secara live. Nah, terus ada lagi pencitraan. Ini pencitraan bukan pencitraan seperti yang lain-lain ya. Ini pencitraan misalnya mengolah citra ya. Itu fokus pada proses menghasilkan gambar, tetapi terkadang juga berkaitan dengan pemrosesan dan analisis gambar. Ya. Jadi bagaimana? Ya otomatis yang jelas kalau kita memproses atau menganalisis suatu gambar, hasilnya adalah gambar lain juga. Iya kan? Seperti itu. Jadi pencitraan ini computer vision ini itu merupakan pada dasarnya adalah bagaimana suatu komputer dapat mengolah hasil pelihatannya berupa citra maupun kumpulan citra, yaitu video ya. Karena video itu merupakan sekumpulan dari citra atau dari image atau dari gambar.
gambar yang dikumpul-kumpul itu merupakan dia bagian dari merupakan video. Jadi maka ada video yang carinya 30 fps, 60 fps itu, atau 40 fps itu, atau 24 fps itu tandanya dalam satu video itu, misalkan videonya 30 fps, maka ada 30 gambar per detik video itu tersebut. Jadi video itu dalam satu detik tersusun dari 30 frame gambar. Begitu juga yang 24 tadi, 24 fps itu, maka dalam satu video terdiri dari 24 frame gambar. Semakin tinggi fps-nya, maka akan semakin halus pergerakannya, ya, pergerakan dari videonya. Misalkan sebagaimana kalau 10 fps, wah itu akan patah-patah kelihatan sekali oleh mata kita bahwa perubahan pergambarnya itu tidak halus, karena butuh hanya ada 10 gambar per detik. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya. Nah, sekarang peran dari computer vision, ya. Computer vision ini banyak aplikasinya. Yang pertama, urusan safety. Safety ini ada dua. Yang pertama, untuk membantu mobil, mungkin sekarang mobil-mobil yang flagship, ya, misalkan itu seperti ada beberapa lah, ya, itu yang dia selain dengan menggunakan lidar, dia juga disupport oleh disupport oleh kamera, baik kamera stereo maupun tidak, untuk membantu deteksi dia pergerakan otonomusnya. Selain dengan menggunakan lidar, dia membentuk kamera. Nah, ini yang harapannya bisa menghindari kecelakaan. Namun jika misalkan sudah terjadi kecelakaan, ada CCTV di jalanan, itu juga bisa membaca. Jika sudah kita training, ya, sudah kita latih, itu dia bisa membaca bahwa di situ ada kecelakaan. Jadi kita masukkan gambar-gambar seperti kecelakaan seperti apa, nanti dia akan menghubungi ambulans setempat. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kesehatan. Fasilitas kesehatan itu, computer vision dapat digunakan untuk mensupport, misalkan di dokter nih ngecekin satu-satu nih sampai di zoom segala macam. Nah, ini bisa dia memberikan decision support system ke robot atau ke sistem, ya. Jadi robot itu atau sistem itu memberikan decision support system kepada penggunanya untuk mengetahui, misalkan oh di sini ada tumor, oh ini ada benjolan apa, ini apa, dan seterusnya yang terkaitan dengan kesehatan. Jadi dia memanfaatkan kamera itu bisa seperti itu, atau juga bahkan untuk gigi, untuk pengolahan nanti bisa di-scan gitu, hasil ronsen itu secara otomatis langsung dibaca oleh sistem, dan sistem memberikan decision support sistemnya untuk kepada baik pengguna, misalkan apapun, perawat ataupun bahkan dokternya, bahwa ada masalah ini di kesehatannya. Itu ya untuk health. Terus kemudian untuk security. Terus security ini yang paling basic, ya, dia kan dipasang ada CCTV tuh. Nah, CCTV itu bisa untuk membantu melacak dengan menggunakan image processing, secara otomatis melacak pergerakan pelaku, misalkan pencurian atau pengutilan, atau bahkan bisa mendeteksi dini, misalkan ada yang mengutil sebelum pelakunya keluar, itu langsung bunyi alarmnya. Tapi itu sudah cukup advance, ya. Itu sudah cukup advance. Tapi kalau yang biasa tuh, ya minimal dia bisa mengikuti track orangnya kemana orang ini. Yang kedua bisa juga mengenali wajah pelaku, walaupun pelaku berusaha untuk memalingkan wajahnya gitu, ya. Walaupun tidak 100%, tapi minimal bisa membantu pihak security untuk menentukan siapa pelaku pencurian tersebut. Terus kemudian untuk comfort, untuk sehari-hari. Nah, ini biasa diterapkan di robot-robot atau alat-alat penggerak yang biasanya kita berbasis mata manusia, ini bisa berbasis computer vision yang akan membantu
misalkan membersihkan ruangan, jadi computer vision akan melihat, oh ini masih kotor, terus robotnya datang untuk dibersihkan dan seterusnya. Yang selanjutnya ada juga untuk kesenangan. Kesenangan ini contohnya adalah menggunakan Kinect ya. Kinect itu punyanya Microsoft. Itu untuk bermain misalkan dance ya, atau pergerakan-pergerakan lain yang dimana kamera tersebut membaca titik-titik dari postur tubuh kita, bagaimana tubuh kita bergerak dan seterusnya. Selanjutnya bisa juga dipakai untuk akses apa. Nah ini yang misalkan untuk di kamera di handphone bisa dipakai untuk membuka ini lock screen dari handphonenya dengan menggunakan mata, atau juga di komputer juga dengan mata maupun wajah. Di komputer juga bisa, jadi dengan melihat seperti ini wajah, jadi Face ID ya, istilahnya Face ID itu dia sehingga bisa mengunlock. Jadi ini untuk komputer atau untuk handphone atau mungkin untuk juga bisa di yang lain-lain. Jadi dia untuk memberikan hak akses kepada orang yang atau pengguna yang bersangkutan. Oke, sekarang kita menuju ke sejarah singkat computer vision. Jadi computer vision ini sudah dimulai sejak tahun 1966 oleh Minsky yang menetapkan computer vision itu sebagai proyek musim panas sarjananya beliau ya, 1966. Jadi dia menggunakan proyek musim panasnya dia pas sarjana itu sudah mulai berpikir untuk computer vision. Terus tahun 1960-an mulai ada interpretasi dunia sintesis. Sintesis itu tandanya menggabungkan berbagai macam hal untuk dijadikan jadi satu, itu namanya sintesis. Terus kemudian tahun 1970-an itu beberapa kemajuan dalam menafsirkan gambar yang dipilih. Jadi sudah ada kemajuan untuk bagaimana gambar itu bisa ditafsirkan. Itu sudah teknologi sudah mulai ada pada tahun 1970-an. Kemudian tahun 1980 ANN muncul, datang dan pergi, bergeser ke arah geometri dan meningkatkan ketelitian matematis. Ini metode ANN ya, Artificial Neural Network. Kemudian tahun 1990-an pengenalan wajah sudah mulai dilakukan. Juga ada analisis statis dalam penggunaan computer vision tersebut ya. Jadi face recognition sudah mulai dikembangkan, sudah mulai ada gitu ya. Terus kemudian tahun 2000 terjadi pengakuan yang lebih luas. Jadi tahun 2000 itu mulai tersedia set-set data beranotasi besar yang banyak ya. Terus pemrosesan video sudah dimulai. Jadi kan sebenarnya pemrosesan video itu tadi seperti saya bilang sebelumnya bahwa video itu terdiri dari beberapa frame ya, beberapa frame gambar. Jadi dengan meningkatnya teknologi, maka mulai banyak peneliti yang beralih dari pengolahan citra biasa ke video karena ya tingkat mesin untuk memprosesnya udah semakin cepat. Ini kan tahun 2000 itu sudah mulai ada Intel Pentium 3 ya. 2000 awal itu udah Intel Pentium 3, terus 4 dan seterusnya. Oke, ini untuk seputar sejarah singkat dari computer vision. Terus ini ada contoh aplikasi dari computer vision. Ini yang pertama adalah Optical Character Recognition atau OCR. Ini sering dipakai untuk beberapa hal. Contoh yang paling gampang dan paling banyak ditemuin itu salah satunya adalah pendeteksi plat nomor. Jadi ini merupakan teknologi untuk mengkonversi dengan
men-scan untuk menjadi teks ya, men-scan, yang di-scan itu gambar menjadi teks ya. Ini plat nomor. Bisa juga untuk men-scan tulisan di teks, tulisan teks di dokumen ya, seperti ini. Itu digunakan untuk mendeteksi karakter-karakter yang ada di dokumen tersebut. Ini contohnya riset dari AT&T, dimana dia bisa mengenali ini angka 4, angka 5, angka 7, angka 8 dan seterusnya. Di sebelah kiri ini beberapa uji ya, data uji atau juga data latihnya. Nah, yang kanan ini kelihatan sekali PYCH428 ini kan teks di plat nomor ya biasanya. Nah, ini bisa dibaca dengan baik. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya. Nah, selanjutnya adalah face detection. Di sini kita bisa lihat face detection ini dipakai untuk mendeteksi mana muka orang yang akan menjadi fokus, dan ini biasanya dipakai di kamera untuk apa? Untuk memfokuskan lensanya ke arah yang sudah dikotakin ini. Ini bahkan nggak hanya di kamera ya, di handphone sekarang pun juga sudah. Dia deteksi wajah. Wajah itu ada apa aja sih? Kita sekarang tuh deteksi wajah itu kan kita harus menseleksi fiturnya. Fitur wajah ada apa aja? Ada alis, ada mata. Mungkin nomor 1 adalah mata dulu ya, belum alis ya. Mata dulu, ada mata, mungkin lengkap dengan alisnya. Terus ada hidungnya, ada mulutnya. Nah, jadi dengan mendeteksi fitur-fitur ini, maka ini dinyatakan sebagai wajah. Dia di sini terlihat ya, telinga tidak dikotakin, telinga tidak ini masuk ya, ada yang masuk, ada yang enggak. Ada juga yang telinga tertutup oleh rambut. Jadi dia deteksi deteksi wajahnya tidak memanfaatkan telinga. Jadi telinga tidak masuk ke fitur-fitur yang dinyatakan sebagai wajah. Jadi hanya mata, ada alis juga masuk, hidung dan bibir atau mulut. Ya, ini juga dagu tidak benar-benar masuk ya. Dagu tidak benar-benar masuk ya. Oke, jadi seperti itu untuk yang ini. Dan ini cukup bagus karena dia bisa mendeteksi wajah lebih dari satu. Di sini data yang dideteksi bukan ini siapa, dia nggak penting ini siapa, dia hanya perlu tahu bahwa ini wajah apa bukan. Ini belum sampai ke orangnya, ini siapa, ini wajahnya siapa, ini wajah si ini bapak siapa, ini ibu siapa, ini mas siapa, ini mbak siapa. Belum, tidak penting di sini karena ini hanya face detection, hanya deteksi itu wajah atau bukan. Jadi sehingga kalau ini dihadapkan di objek-objek lain belum tentu, harusnya dia tidak akan mengkotak selama dia tidak menemukan mata, dua mata, hidung dan bibir. Ini kebetulan cukup bagus ini ya. Ini ada contoh kamera sudah menggunakan ini, ada Canon, GoPro, dan di sini mereknya apa? Oh, ini Sony. Dan ada juga di handphone zaman sekarang, smartphone zaman sekarang. Nah, selanjutnya adalah smile detection. Kalau tadi itu hanya dia melihat mata, ini ada mata, alis, terus hidung, bibir, ya. Nah, sekarang ditambah satu lagi. Pas mereka sudah menemukan ini, pas sistem sudah menemukan fitur-fitur ini, dia sekarang dilihat fitur khusus yang bibir. Khusus yang bibir tuh dilihat ya, dilihat apakah dia membentuk senyum atau tidak. Jika dia membentuk senyum, maka baru akan dikotakin. Jadi kalau ini pas merengut enggak, ini enggak, merengut enggak. Nah, pas senyum langsung dikotakin. Jadi dia lebih advance. Ini enggak ya, ini enggak, ini enggak, ini enggak, ini iya, enggak, iya. Dan ini dia lebih advance dari sebelumnya karena ini
dia menambahkan fitur deteksi bentuk bibir. Kalau senyum tuh mungkin seperti ini, terus kalau merengut tidak seperti ini, maka dianggap dia tidak senyum. Nah, ini caranya bisa dengan mengumpulkan berbagai macam bentuk, mana yang senyum, mana yang tidak. Kemudian dilatih semuanya. Setelah sudah, nanti bisa dijalankan seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa bahkan ketika tangan ini masuk ya, dia tetap aja terlihat gitu, tetap terkotak, karena mau kelebihan tangan nggak apa-apa, karena yang 3 ini, 4 hal ini ya, 2 mata, 1 hidung dan 1 mulut itu sudah terdeteksi, dan mulutnya bentuknya senyum. Bahkan ketika dia sipit pun masih terdeteksi, karena tandanya pas saat kita melatih dia untuk mata yang agak sipit pun akan dideteksi bahwa itu adalah mata. Oh iya, dan tambahan walaupun ada 3 ini, susunannya seperti ini ya, bukan matanya yang di bawah ya, tapi susunnya 2, mata, hidung, mulut. Gitu juga yang tadi sebelumnya. Ini juga bentuk 3D dari ribuan image. Jadi ini bisa dilihat bahwa dia membentuk suatu gambar 3D dari butir-butir image. Nah, ini yang cukup susah, ini caranya gimana ya, mungkin kita skip aja. Nah, selanjutnya adalah object recognition. Nah, ini ada contohnya adalah smart kamera dipasang di checkout line. Gunanya adalah untuk tetap mendeteksi item. Apabila masih terisi, maka transaksi akan terus berlanjut. Apabila kosong, maka transaksi sudah selesai dan bisa check out atau membayar. Nah, ini object recognition-nya dia deteksi lebih ke arah bentuk-bentuk ya, umum. Jadi mungkin di sini yang dipelajari bentuk kotak, balok ya, kubus, mungkin juga tabung karena ada kaleng susu gitu ya. Tabung, bola kayaknya enggak. Tabung jadi beberapa bentuk-bentuk, terus ada juga kayak limas gini ya. Limas gini ya. Nah, gini limas atau yang lainnya. Yang jelas bentuk-bentuk ini di training dulu sehingga si robot ini kan robot ya, dia secara real time langsung deteksi ini masih ada barang atau tidak. Kalau masih ada barang, maka dia akan akan berlanjut transaksinya. Jadi ini transaksi secara otomatis jika ini sudah kosong barang-barang di dalam keranjang itu, dan keranjangnya itu sendiri dibuat di luar untuk yang dikenali ada yang di dalam keranjangnya. Nah, itu tantangannya terbesar adalah bentuknya tuh banyak. Jadi bentuk-bentuk barang tuh banyak ya, untuk bentuk-bentuk item. Jadi dia harus bisa mempelajari banyak bentuk-bentuk barang yang mirip dengan barang-barang yang dijual di marketplace ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini bidang olahraga. Ini yang lumayan keren ya ini ya. Ini adalah sistem VAR pada pertandingan sepak bola. Ini untuk deteksi offside. Deteksi offside pun ini juga dia sebenarnya lebih ke arah DSS ya. DSS untuk possible offside ya. Ini bisa kelihatan sekali, ini lebih maju, dan ini caranya adalah kamera mendeteksi garis. Jadi dia kayak kamera itu sudah buat grid gitu ya. Buat grid. Nah, di grid ini kan bajunya tuh beda ya. Baju lawan beda. Nah, itu dia deteksi jika ada yang dioper, ada bola dioper ke arah orang yang dia orang ini di depan di depan dari lawannya. Nah, ini jelas offset kan standarnya. Jadi dia otomatis harus bisa mendeteksi satu
bagaimana orang itu menerima bola. Nah, ketika orang itu menerima bola, apakah dia benar-benar di depan apa namanya, di depan si lawannya. Dan ini sistemnya belum 100% dilepas, masih ada disupport oleh wasit ya. Tapi wasit jelas sangat terbantu dengan ini. Dan ini juga sistemnya juga tidak serta-merta dia langsung garisin aja. Dia juga harus lihat bola itu sebelumnya dari mana. Kalau bolanya itu datang dari depan, dari orang yang di depan dan ke belakang, itu kan emang orangnya menggiring dulu terus dioper ke belakang, itu kan nggak offset ya. Misalkan ini ada orang, ini tim pembawa bola, ini tim lawan di sini, ini bawa bolanya dikirim ke sini. Ini kan jelas orang ini di depan orang ini ya. Ini kan harusnya nggak offset ya. Nah, ini juga sistem harus bisa membedakan, tidak bisa otomatis hanya sekedar di depan orang ini dianggap semua offset. Jadi ada beberapa kasus-kasus khusus yang perlu ditangani. Apalagi jika misalkan orang itu mengambil bola, misalkan pantulan dari kiper. Misalnya ada kiper pantul ke sini. Nah, ini dia nerima bola kan bukan dari temennya tuh. Itu tidak bisa dikatakan offset. Atau enggak ada lawan yang ngoper ke sini, kebablasan sampai ke sini, diambil dia, itu juga kan tidak offset. Ya, itu tidak offset. Jadi ini memang harus benar-benar dibaca itu bola datangnya dari mana. Jadi algoritmanya benar-benar algoritma yang cukup kompleks sebenarnya dan keren sih ini. Tapi ini memang belum benar-benar dilepas sistemnya. Masih disupport oleh si wasit ya. Di sini kelihatan wasitnya masih jalan. Dan yang nyemprit masih si wasit. Jadi kadang mungkin sudah kebablasan digolin dulu baru disemprit karena memang harus dicek dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke industrial robot. Nah, pemasangan baut secara otomatis dengan bantuan kamera. Nah, di sini kita bisa lihat ada robot lengan. Robot lengan ini juga dilengkapi dengan kamera agar masang bautnya itu secara otomatis dan pas. Jangan sampai, ini kan contohnya dia memasang baut untuk roda ya, pelek roda itu dipasang di tempat dudukan rodanya, itu kan dibaut. Nah, pembautan ini dilakukan secara otomatis dengan robot yang melihat. Jadi dia ada image processing untuk ngepasin, pas sudah pas sesuai dengan dia tahu lubangnya emang di situ. Nah, itu baru dimasukkan, dan itu butuh pengenalan fitur-fitur yang tepat lubang baut itu seperti apa sih gitu loh. Sehingga dia bisa ngasih tahu, oh di koordinat sekian, jadi nanti ada titik-titik koordinatnya yang sudah ditentukan oleh sistem bahwa nih tengah robot selanjutnya harus pindah ke sini berdasarkan hasil dari image ini. Jadi nanti akan pindah ke situ otomatis untuk memasang bautnya. Ini bisa lebih cepat karena dan tingkat akurasinya tinggi ya. Tingkat presisinya tinggi jika kameranya bagus. Jadi kalau pengolahan citranya bagus, itu akan presisinya tinggi banget. Ya, kalau misalkan presisinya masih ada kesalahan, bisa direkalibrasi atau si lengan robot diatur ulang. Nah, selanjutnya ada mobile robot. Ini ada 3 contoh pemanfaatan image untuk mobile robot. Yang pertama untuk NASA Mars Spirit Rover. Ini dipakai untuk robot jelajah di Mars. Robot jelajah di Mars, bagaimana dia bisa mendeteksi berbagai macam batuan walaupun dibantu lidar juga, tapi dia nih menggunakan kamera stereo sehingga dia bisa lebih bagus lagi pergerakannya. Terus selanjutnya ini pemanfaatan untuk sepak bola. Itu robot sepak bola ini dilakukan oleh tim Alfa Romeo UGM. Robot sepak bolanya agar bisa melakukan tendangan. Nah, ada juga yang RoboCup untuk binatang. Ini juga mendeteksi lokasi bolanya dengan menggunakan image processing. Ini ada banyak metode untuk bola. Ada half circle yang memang bentuknya lingkaran,
Ada juga kita menggunakan color space ya, kita kejar warnanya aja juga bisa, ataupun metode-metode lain. Oke, yang terakhir adalah medical imaging. Ini untuk bisa untuk 3D imaging ya, bisa hasil dari dari ronsen atau dari MRI, itu bisa dideteksi image-nya, dan kemudian image menentukan ini adalah apa yang sudah dibantu dengan oleh dokter ya waktu untuk pelatihan sistemnya. Nah, ini bisa dimanfaat untuk operasi, sehingga image membantu untuk proses operasi. Oke, mungkin segitu dari saya untuk sesi ini. Oke, kita cukup di sini untuk video ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah. Sampai jumpa.